Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena hanya dengan syukur itulah Allah janjikan nikmat ditambah. Syukur tidak mensyaratkan banyaknya harta atas kita. Syukur pun tidak mensyaratkan sehatnya kondisi tubuh kita. Syukur disyaratkan bagi orang beriman. Syukur menjadi kewajiban bagi orang beriman. Karena Allah sekali lagi menyampaikan, mengingatkan satu-satunya cara agar nikmat Allah ditambah dalam kehidupan kita, maka syukur adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang harus kita lakukan, kita ucapkan, kita resapi di dalam hati, dan kita praktekkan dalam amaliyah kehidupan sehari-hari. Hadirin asadukumullah, mari kita juga berharap, berdoa kepada Allah agar Jumat akhir di bulan Sya'ban ini menjadi Jumat yang berkah, yang mempersiapkan kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga harapannya Ramadan depan bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan lebih jelas perubahan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memasuki bulan Ramadan tidak sekedar berharap pahala, tapi lebih dari itu berharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang akan mengalirkan rasa kedamaian, persaudaraan, persatuan, ukhuwah, pemahaman yang baik, dan akhirnya insya Allah kita berharap agar suatu saat ketika malaikat maut mendatangi kita, mengetuk pintu rumah kita masing-masing, kita berharap, ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami semua dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah. Suatu ketika di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dua orang Yahudi mengatakan kepada satu kelompok muslim ketika itu yang dijumpai. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, agama kami lebih baik dari agama kalian. Ajaran agama kami bukan sekedar lebih baik, tapi lebih utama dari ajaran agama kalian. Masya Allah. Kemudian menjawab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah. Hadirin, Allah berikan kabar gembira bahwa Allah ciptakan kita ini sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, bukan cuman seorang pribadi. Dari pertama ayat ini sudah menggambarkan bahwa bahagianya orang Islam, berkahnya orang Islam, hebatnya orang Islam itu karena mereka memahami bahwa mereka adalah satu umat terbaik. Kuntum khaira ummat. Untuk apa umat terbaik itu? Allah sampaikan, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada tiga hal yang menjadi tugas utama umat terbaik dari ayat ini. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan bersusah payah mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah,
dengan berbagai macam usaha memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, mereka selalu berpedoman dengan iman, bukan hawa nafsu, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan gelar, bukan nama baik, tapi pedomannya adalah iman kepada Allah. Hadirin azakumullah, umat terbaik itu mestinya kan umat yang melahirkan banyak karya. Kita lihat sekarang hadirin azakumullah, akhir-akhir ini kita mendengar dari media betapa anak-anak usia SD, ini adik-adik yang SD ya, mereka berantem sampai menggunakan senjata tajam, sampai melukai teman seusianya. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat juga anak-anak seusia SMP, anak-anak remaja kita di masjid kita ini, insya Allah juga banyak anak-anak remaja. Berapa banyak mereka yang kemudian terjebak kepada perkelahian, tawuran, bahkan minum minuman keras. Masya Allah, naudzubillah. Kita lihat anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang diamani oleh Allah memiliki anak-anak seusia SMA. Berapa banyak anak-anak usia SMA kita bukan sekedar tawuran, bukan sekedar terjebak dalam praktek narkoba, tapi tidak sedikit dari mereka yang putri, yang perempuan kemudian hamil di luar nikah. Apakah ini kata Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Apakah ini yang dimaksud oleh Allah? Pasti jawabannya tidak. Tidak. Pasti ada masalah hadirin azakumullah. Kalau kita sudah menentukan amantu billah, ya Allah aku beriman kepadamu, pasti kalau orang beriman 1, 2, 3 berkelompok, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, Allah janjikan kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, umat yang memberikan banyak manfaat, umat yang menginspirasi, umat yang menjadi qudwah, uswah, contoh, teladan. Bukan umat yang sering buat masalah, bukan umat yang tercerai-berai karena hanya perbedaan pilihan partai, bukan umat yang tidak bisa saling menghargai, mencintai, bukan umat yang saling cakar-mencakar hanya untuk berebut posisi. Selama itu banyak terjadi hadirin, maka jauh kita dari apa yang Allah sampaikan kuntum khaira ummah. Hadirin asadaqumullah. Lalu masalahnya di mana kira-kira? Hadirin, kalau kita mau piknik literatur, kita mau baca-baca buku. Sekarang buku lebih mudah sekali dengan internet, banyak PDF-nya, banyak buku-buku yang gratis. Masya Allah, kita akan temukan sebuah buku yang pernah dilarang dalam sejarah, sebuah buku yang sangat terkenal. Kenapa pernah dilarang? Kenapa sangat terkenal? Meskipun ditulis dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia, buku itu disebut dengan Islam Militan, yang ditulis oleh G.H. Jensen. Hadirin, singkat kata, apa yang disampaikan oleh buku itu? Buku itu mengupas konfrontasi antara Islam dan Barat, antara peradaban Islam dan peradaban Barat, antara bagaimana sejarah mencatat kemajuan yang begitu dasar di Barat, kemajuan yang begitu dasar di dunia Islam, yang di saat itu juga di Barat mengalami kegelapan. Masya Allah. Satu contoh aja hadirin, kalau kita mungkin tidak begitu percaya ya, bahwa orang Eropa itu tidak tahu bagaimana cara beristinja yang baik, bagaimana buang air besar yang baik, di mana tempatnya mereka harus buang air besar. Dan Islam luar biasa mengajarkan kebersihan, mengajarkan
kejernihan, mengajarkan kesehatan yang luar biasa. Satu contoh mudah sekali. Hadirin, apa inti dari buku tersebut? Ini yang saat ini menjadi problem kita hadirin. Menurut J.H. Jensen, bahwa orang-orang Eropa ketika mengetahui bahwa orang-orang Islam itu menjadi orang-orang yang hebat, badannya sehat-sehat, tidak ada yang over kegendutan, kegemukan, karena gemuk itu pasti tidak sehat. Bagaimana melihat orang Islam cerdas-cerdas, hebat-hebat, penemuannya luar biasa. Mereka kenal setelah Rasulullah wafat tahun 632 Masehi, lahir para ilmuwan luar biasa. Dari tahun 780 lahir namanya Al-Khawarizmi, ahli matematika yang menemukan angka 0. Berikutnya tahun 980 lahir Ibnu Sina yang punya kitab tentang kedokteran yang menjadi sebab beliau menjadi bapak kedokteran dunia, bapak kedokteran modern. Bukunya diterjemahkan dan dipakai di seluruh dunia. Lahir juga namanya Jabir Hayyan, ahli kimia yang beliau mampu memodifikasi dengan zat-zat tertentu dalam teknologi besi. Lahir juga Ibnu Khaldun, ahli sosiologi, pada tahun 1100 sekian Masehi. Lahir juga Ibnu Haytham, hadirin azakumullah. Gara-gara Ibnu Haytham kita bisa punya lensa, punya handphone, monitor laptop, komputer. Maka tidak heran kalau PBB memperingati tiap tahun. Yang memperingati nggak pakai kerudung, yang memperingati bukan orang Islam, karena mereka merasa berterima kasih kepada Ibnu Haytham yang menemukan peletak ilmu optik pertama di dunia. Allahu Akbar. Hadirin azakumullah. Itu gambaran. Apa maksudnya? Kita lihat. Kenapa peradaban Islam yang begitu gemilang menghasilkan orang-orang besar, orang-orang dahsyat? Dan itu diteliti oleh orang-orang Eropa. Dikirimlah para orientalis, dikirimlah para peneliti ke seluruh negeri-negeri Islam. Diamati satu persatu orang-orang yang maju di situ negerinya. Ternyata mereka muslim kebanyakan. Peradaban Islam hampir 500 tahun menguasai dunia. Hebat, dahsyat. Ternyata kesimpulannya hadirin, tidak ada satu sekolah dasar Islam pun di negeri-negeri tersebut. Yang saya maksud sekolah dasar Islam itu sekolah dasar yang ada di negeri mayoritas muslim. Berarti kalau di kita termasuk SD negeri. Saat itu tidak ada satu sekolah dasar pun kecuali mereka mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin, ini bagi Eropa sangat informatif. Ini bagi orang-orang yang tidak senang Islam berjaya sangat bermanfaat. Maka saat itulah kemudian muncul sebuah propaganda besar untuk menyingkirkan bahasa Arab dan Al-Quran di sekolah dasar. Masya Allah. Hadirin, sudah mulai kebayang apa sebabnya kira-kira? Ya. Kita lihat yang saya sebutkan tadi, ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina, ada Jabir Hayyan, ada Ibnu Haytham, ada Ibnu Khaldun, sederetan tokoh-tokoh yang masih banyak lagi kita bisa buka, kita bisa baca. Mereka adalah anak-anak yang terlahir dari rahim seorang muslim, seorang muslimah, yang mereka sudah mulai akrab, dekat dengan Al-Quran. Hingga di bawah 10 tahun mereka sudah menghafalkan 30 juz isi Al-Quran. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Kita semua mungkin terlambat, tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa sejarah masa lalu itu untuk pelajaran masa yang akan datang. Jangan sampai kita terprovokasi
Tuh lihat, orang Islam bisanya hanya mengenang masa lalu. Dia lemah mengerjakan masa depan. Kita katakan pada mereka, Al-Quran itu dulu sampai dibilang oleh orang-orang kafir asatirul awwalun. Kisah orang-orang terdahulu aja Al-Quran itu, apa manfaatnya? Masya Allah. Bagi orang beriman tidak. Bagi orang beriman tidak. Al-Quran adalah sumber inspirasi, ilmu pengetahuan, kitab suci, pengantar penyelamat kita hingga akhir hayat. Bukan hanya masuk surga, tapi di dunia bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin asadakumullah. Jadi rupa-rupanya ini sebabnya kemunduran Islam. Karena sudah ada gerakan internasional untuk menjauhkan Al-Quran dari umat Islam. Dan agak berhasil rupanya. Namun belakangan begitu marah lagi Al-Quran dihafalkan, didekati dari anak-anak, dimunculkan kembali apa yang disebut dengan Islamophobia. Islam selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Hadirin azakumullah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita cukup tersenyum dan menyiapkan strategi menghadapi itu semua. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Makar-makar orang-orang kafir akan selalu mendatangi kita, dan kita tetap harus yakin bahwa makarnya Allah lebih dahsyat. Hadirin azakumullah. Lalu apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ini momen Ramadan akan menghadapi kita. Di dalam bulan Ramadan dahsyat. Hanya umat Islam yang begitu teratur ibadahnya, bukan hanya ibadah sosial, ritual, tapi berbagai macam aspek dalam kehidupannya masuk dalam kaidah-kaidah keimanan. Selalu diwarnai dengan niatan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, lalu setelah umat Islam begitu mayoritas ada di negeri kita, kemudian ada masalah. Apa lagi masalahnya? Masalahnya adalah kita ini banyak menjalankan sholat, membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat, juga sedekah, kadang juga iktikaf di masjid, tapi maksiat jalan terus. Nauzubillah min dzalik. Ini rupa-rupanya yang menjadi masalah, hadirin azakumullah. Maka Ramadan tahun depan ini kita harus persiapkan bagaimana agar Ramadan ke depan ini bisa mengevaluasi, kemudian menyiapkan planning-planning, rencana-rencana, komitmen-komitmen baru kita untuk menghadapi masa-masa depan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita, sampai keturunan kita hingga yaumil akhir. Hadirin, apakah tidak ada jawaban? Ada. Dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, Syekh Said Hawa mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa sebab itu adalah karena umat Islam tidak beribadah dengan baik. Bahasa lainnya tidak khusyuk. Puasanya tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk, sedekahnya, zakatnya tidak khusyuk, iktikafnya tidak khusyuk, tadarus Al-Qur'annya tidak khusyuk. Bagaimana agar khusyuk? Hadirin, maka salah satunya agar khusyuk adalah menghadirkan hati kita. Ada beberapa jawaban dari Said Hawa, tapi saat ini khatib mengingatkan dua hal. Pertama, kita menghadirkan hati. Ketika kita puasa, hadirkan hati kita bahwa kita sedang berpuasa. Ketika kita sholat, hadirkan hati kita bahwa kita sedang sholat, dan seterusnya. Lalu apa? Berikutnya adalah memahami artinya. Kita sholat dalam bahasa Arab, usahakan tahu artinya dari setiap bacaan yang kita baca. Sulit, saya tidak tahu, bisa download di internet, bisa cari artinya, sehingga ketika kita sholat, semua bacaan yang mengalir dari mulut kita terdetak di dalam hati kita arti-artinya. Hadirin,
Itulah yang bisa kita lakukan hadirin. Kemudian nanti Allah akan kirimkan kekuatan bagi kita untuk mengusahakan agar anak-anak kita ini juga paham arti bacaan sholat. Saya sampai sampaikan ke mahasiswa di kampus. Saya bilang ke mereka, saya berdoa agar kalian semua para mahasiswa ini kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk kemajuan umat Islam. Semoga kalian nanti membuat kebijakan yang mewajibkan bahasa Arab di SD, di SMP, di SMA, karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran. Karena bahasa Arab itu menyebabkan kalau kita tahu bacaan Quran yang kita baca, tahu artinya. Sholat bacaannya, tahu artinya. Kalau tahu artinya akan mudah memahami dalam hati kita. Kalau kita sudah paham akan mudah mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa bahasa Inggris begitu diwajibkan dan digetolkan? Kenapa bahasa Arab yang lebih dekat dalam kehidupan kita dijauhkan? Masya Allah. Hadirin azakumullah, ternyata benar kata para orientalis, para tokoh, bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Islam, membuat orang Islam itu mundur adalah jauhkan dari Al-Quran, jauhkan dari bahasa Arab, jangan dekatkan dalam nilai-nilai religius, kerdilkan dia di masjid dan musola saja, tutup pintu-pintu lini segi-segi masyarakat yang lain untuk Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga puasa Ramadan pekan depan mampu menggerakkan hati kita, pikiran kita, dan mengakhirkan kita husnul khatimah, menjadi salah satu sebab melahirkan anak-anak, membimbing remaja agar mereka semua dekat dengan Al-Quran, dekat dengan nilai-nilai Islam, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.